Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Zaid dimulai. Pak Dekan sudah rawuh, Prof. Al juga sudah rawuh. Mute, mute, mute. Okay, let's start the activity everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Prof. Muhammad Nur Salim. Yang kami hormati pemateri Profesor Al-Jupri, MSc PhD. Yang kami hormati Ketua Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya, Insya Allah calon Profesor Neni Mariana MSc PhD, dan yang kami banggakan seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini merupakan salah satu acara rutin yang kami selenggarakan, sehingga ini akan menjadi sebuah esensi yang menarik untuk kedepannya karena akan banyak ruang diskusi yang terjadi, baik itu dalam konteks matematika atau konteks lainnya, dan kebetulan hari ini kita mengawali dengan konteks matematika. Teman-teman semuanya, alangkah lebih indahnya kalau hari ini kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, nanti akan ada dari koordinator program studi, nanti dilanjut oleh dekan kita, Bapak Muhammad Salim, sekaligus membuka. Yang pertama, langsung saja sambutan yang pertama, yaitu dari Ibu Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, kepada Ibu Neni Mariana, MSc PhD. Layar disilahkan. Baik, terima kasih Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim, MSI, dan yang saya hormati rekan seperjuangan saya waktu S2. Sekarang udah jadi profesor, aduh, keren pokoknya deh. Prof. Al-Jupri, PhD, dan rekan-rekan mahasiswa S2 Dikdas yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa mengikuti guest lecture ya dari UPI yang kami undang spesial untuk S2 Dikdas UNESA. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa ya, biar mendengarnya nggak hanya dari dosennya aja, tapi juga bisa dari dosen lain. Jadi insya Allah nanti akan berkala setiap 2 bulan sekali Pak Dekan, kami akan selenggarakan dan undang narasumber untuk dosen tamu istilahnya ya, untuk di mata kuliah yang ada di S2 Dikdas. Dan 2 bulan sekali juga selang-seling itu nanti insya Allah akan ada apa istilahnya itu, mimbar ilmiah ya, mimbar ilmiah yang bulan lalu sudah kami mulai dengan diseminasi riset dari Pak Wiryanto yang tembus Q1 gitu ya kemarin. Nah, nanti akan secara berkala kami lakukan. Intinya sebenarnya kami ingin memunculkan apa istilahnya suasana akademis di S2 Dikdas supaya mahasiswa itu tidak hanya belajar dari kami, dosen-dosen yang ada di S2 Dikdas, tapi juga bisa belajar dari luar dan bisa memiliki pandangan yang berbeda gitu ya dari para peneliti dan dosen-dosen dari luar UNESA. Seperti itu. Dan kebetulan yang narasumber hari ini adalah rekan seperjuangan Pak Dekan waktu S2 dulu di Utrecht University, Pak Al-Jupri. Sebenarnya bukan rekan jalan ya kita ya. rekan belajar aja ya. Beliau ini benar-benar luar biasa Pak Dekan. Ini aku buka dikit aja. Gitu ya. Mantap.
waktu S2 dulu itu nggak mau Kak kalau diajak jalan-jalan nih dia nih ya. Kalau saya kan sukanya jalan-jalan, makanya nggak jadi profesor. Kalau beliau ini sukanya belajar, baca buku, diajak jalan, ah memang ke sini tuh kuliah Nen gitu. Kalau kalau mau nasihati saya tuh begitu. Tapi ya namanya jiwa saya jiwa traveler, jadi tetap jalan-jalan tanpa dia. Oke, Pak Jupri ini unggulannya UPI juga, Prof. Jadi apa namanya dulu waktu S2 juga nilainya nyaris sempurna gitu ya. Terus di UPI juga cepat sekali karir beliau untuk jabatan fungsionalnya dan alhamdulillah tahun lalu itu baru meraih gelar profesornya. Jadi spesifikasinya memang di bidang pendidikan matematika. Jadi insya Allah untuk mata kuliah yang akan kami gawangi hari ini itu di mata kuliah yang judulnya Praksis Kritis Pembelajaran Matematika di Pendidikan Dasar gitu Prof. Al. Supaya nanti dan Prof. Al itu panggilan Al itu khusus loh sebenarnya ya dari teman-teman di Belanda ya. Karena mereka nggak bisa ngomong Jupri, nggak bisa ngomongnya Al gitu. Hanya dia mengenalkan dirinya Al dan alhamdulillah kok panggilan itu jadi familiar di UPI sekarang. Baik, itu saja. Semoga nanti rekan-rekan bisa apa namanya mengikuti dengan baik apa yang disampaikan Prof. Al dan khususnya untuk mahasiswa S2 Dikdas yang mengampu mata kuliah, memprogram mata kuliah MK praksis kritis pendidikan pembelajaran matematika di pendidikan dasar untuk bagaimana kalau kalian kuliah dengan saya seperti itu. Baik, itu saja sambutan dari saya untuk pengantar. Semoga apa yang kami sampaikan sebentarnya hari ini bisa memberikan pandangan yang luas untuk mahasiswa S2 Dikdas khususnya dan untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih Prof. Nur Salim kehadirannya dan juga Prof. Al Jupri atas kehadirannya. Saya kembalikan kepada Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Neni for the speech. Langsung saja kita beranjak kepada sambutan yang kedua yang sekaligus membuka acara ini yang akan langsung disampaikan oleh dekan kita, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, kepada Profesor Muhammad Nur Salim. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, wa Muhammadur Rasulullah. Yang saya hormati Bu Korprodi yang sangat energik ya. Begitu Pak Jupri ya. Yang saya hormati para dosen FIP UNESA dan yang kami hormati dan kami banggakan Prof. Al Jupri PhD. Buah pisang, buah semangka, selamat datang di FIP UNESA, Prof. Al Jupri. Terima kasih Prof. Ye, salam untuk Pak Rudi. Siap, insya Allah Prof. Ye, kami ucapkan selamat hadir di FIP walaupun secara virtual. Saya sangat senang dan bangga menyambut Prof. Al Jupri PhD serta para peserta kegiatan sore ini. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat iman, nikmat sehat. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Selaku dekan, tentu saya sangat bangga dengan Korprodi ini yang sangat energik, Pak Al Jupri. Ini salah satu Korprodi kami di FIP yang kegiatannya sangat luar biasa. Bahkan salah satu, ini nampaknya akan mendapat penghargaan Bu Neni. Tapi bocoran ya. Tahun ini salah satu yang aktif di IG itu S2 Dikdas kelihatannya. Luar biasa. Iya, ini IG-nya aktif Pak Al Jupri. Dan insya Allah nampaknya akan dapat penghargaan dari rektor. Dan alhamdulillah juga terima kasih Bu Neni PhD yang telah mengusahakan suasana akademik di S2 Dikdas ini sangat hidup dengan mengadakan berbagai kegiatan, salah satunya kuliah tamu di sore ini. Tentu selaku dekan, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada Korprodi. Bapak Ibu yang kami hormati serta saudara para peserta kegiatan ini, saya percaya bahwa pembelajaran matematika di tingkat pendidikan awal memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar pengetahuan dan pemikiran kritis anak-anak. Tentu acara ini merupakan wujud komitmen dari Korprodi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar. Karena itu Korprodi juga sadar bahwa fondasi yang kuat dalam matematika di awal pendidikan akan membawa dampak positif dalam perjalanan akademik anak-anak kita semuanya. Tentu nanti saudara sekalian akan mendapat banyak informasi, wawasan, pengetahuan dari narasumber, yaitu Profesor Al-Jubri, PhD. Terima kasih, Prof, yang telah berkenan menjadi narasumber di sore ini. Semoga apa yang Prof Al-Jubri sampaikan nanti akan menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman bagi kami semuanya, termasuk praktek terbaik yang pernah Prof alami nanti juga bisa ditularkan sehingga kami semua bersama-sama yang hadir ini akan mendapatkan pencerahan dan wawasan yang terbaik. Kepada seluruh peserta yang hadir, terutama para mahasiswa, mohon acara ini nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Boleh bertanya, boleh berpendapat, boleh mendebat juga. Dan semoga yang hadir ini nanti pelan-pelan juga akan tertular tadi yang disampaikan oleh Bu Neni, kehebatan dari Prof Al-Jubri PhD ini, kegigihannya, dan tentu kelihatannya karena baru tahun kemarin menjadi guru besar, ini saya kira masih muda ini ya, masih termasuk guru besar termuda di FIP UPI ini. Semoga nanti teman-teman yang ikut mendengarkan, ikut menyimak, nanti akan juga tertular tidak hanya materinya tapi juga nasibnya gitu ya, nasib, kemudian juga semuanya akan tertular dari Prof Al-Jubri ini sehingga saudara juga semakin sukses. Atas nama pimpinan Fakultas Pendidikan, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof Al-Jubri dan terima kasih juga kepada Korprodi Bu Neni, dan selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya pada para peserta. Terima kasih. Sebelum mengakhiri acara ini dan sebelum membuka, saya akan berpantun. Dalam matematika ada persegi. Cakep. Persegi punya 4 sisi yang sama panjang. Ya. Untuk membuka kuliah tamu hari ini, mari kita buka dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan kegiatan kuliah tamu di Prodi S2 Digdas saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan yang sudah berkenan membuka acara guest lecture pada kesempatan kali ini. Langsung saja teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat dan mengurangi waktu teman-teman, karena kita juga sudah penasaran ya, tadi sudah kita di-spill oleh Mam Neni mungkin beberapa hal yang menarik. Alangkah lebih baiknya kita langsung kenalan saja dengan pemateri kita hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu untuk CV beliau. Seperti teman-teman tadi sudah tahu, namanya mungkin juga ada di layar teman-teman. Beliau bernama Prof Al-Jubri, SPD MSc PhD. Beliau guru besar baru tahun kemarin. Ini bisa teman-teman lihat di layar secara sekilas. Beberapa mata kuliah yang diampunya terkait geometri, ada berpikir matematis, yang kita akan bahas justru hari ini ya, dan lain sebagainya. Beliau S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, lalu menempuh S2 di Utrecht University bersama Mam Neni waktu itu. Tahunnya juga sepertinya persis sama ya. Lalu S3 di Utrecht University lagi dengan mengambil pendidikan matematika dan aljabar.
kalau kita bacakan di sini mungkin akan panjang sekali ya, pengalaman dan sebagainya, mungkin nanti akan ada banyak penjelasan. Yang penting sekarang kita ingin langsung mendengarkan sebetulnya justru materi, yang akan disampaikan oleh Prof. Aljufri yang sebetulnya to be honest teman-teman ini juga merupakan guru saya waktu S2, malah pembimbing saya. Jadi mudah-mudahan ini saya lagi reuni ceritanya secara virtual, mudah-mudahan teman-teman juga bisa banyak mengambil ilmu, nanti tidak segan gitu, langsung saja kalau ada hal-hal yang menarik yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Untuk Prof. Jupri, waktu dan tempat disilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI. Yang saya hormati juga Ibu Koordinator Prodi S2 Pendidikan Dasar, Ibu Neni Mariana MSc PhD. Terima kasih Bu Neni. Kemudian yang saya hormati Bapak ini calon doktor, calon doktor Zainal Abidin, yang saya banggakan, serta para mahasiswa S1, S2 mungkin S3 di pendidikan dasar di Unesa. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi diberi kepercayaan atau diberi tugas oleh Ibu Koordinator Prodi, ya tentunya di bawah persetujuan Bapak Dekan untuk menyampaikan atau mengisi salah satu materi di kuliah tamu sebagai dosen tamu di mata kuliah Critical Practice of Mathematical Learning in Primary Schools. Baik, tidak berpanjang kata, saya izin share. Nanti kalau seandainya ketika penyampaian materi ada hal yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan saja barangkali seperti itu. Ini sesuai TOR yang dikirimkan oleh Pak Zainal. Ini saya diminta untuk sedikit bercerita, mudah-mudahan tidak mengecewakan nih Bu Koordinator Prodi. Saya mau bercerita tentang teori dan contoh bagaimana mengembangkan berpikir matematis, berpikir aljabar, dan berpikir komputasional. Bukan berpikir aljubri ya, tapi berpikir aljabar. Ini judulnya mudah-mudahan memenuhi. Ini mudah-mudahan saya tidak keliru menulis. Ini Prodi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya 19 Maret 2024. Nah, agar perkuliahan ini sistematis, ini adalah agenda pemaparan yang nanti saya sampaikan. Saya akan sedikit bercerita tentang teori dan contoh bagaimana pengembangan berpikir matematis atau mathematical thinking. Kemudian nanti saya juga akan bercerita sedikit tentang teori dan contoh berpikir aljabar, kemudian teori dan contoh berpikir computational atau computational thinking. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau ini cukup, nanti sedikit mengulas tentang sebetulnya hubungannya apa antara Bu Neni dan saya. Bukan itu. Tapi hubungan antara berpikir matematis, berpikir aljabar, dan berpikir computational thinking. Ini kalau kuliahnya offline itu biasanya kalau bertemu dengan Ibu Neni itu, Ibu Koordinator Prodi itu suka bercanda. Beliau itu orangnya suka bercanda, jadi saya kadang-kadang juga harus mengimbangi dengan bercanda. Nah, level bercanda itu di atas serius Bapak Ibu semuanya. Jadi orang yang bisa bercanda itu bisa melebihi serius. Baik, yang pertama nih tentang berpikir matematis. Di S2 Pendidikan Matematika UPI, saya itu diamanahi untuk mengampu mata kuliah berpikir matematis, proses berpikir matematis. Dari banyak literatur itu sebetulnya tidak ada ahli yang tunggal mengatakan apa itu berpikir matematis. Jadi sebetulnya tidak ada definisi yang tunggal mengenai berpikir matematis. Jadi berpikir matematis itu menurut berbagai ahli, beberapa ahli, dari yang lama sampai yang terbaru, dan mungkin nanti saya sedikit sampaikan dari Belanda juga sampaikan bahwa sebetulnya berpikir matematis itu adalah proses kognitif yang terjadi dalam pikiran seseorang yang menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk menyelesaikan permasalahan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Masalahnya bisa masalah matematika, bisa juga masalah non-matematika. Jadi kira-kira
kalau diambil intisarinya kira-kira begitu. Tetapi definisi ini tidak baku karena dari berbagai literatur tidak ada definisi yang baku. Saya mengajar berpikir matematis dari tahun ya kira-kira udah 4 tahun 5 tahun terakhir ini, tidak, dari berbagai literatur tidak ada. Semua ahli, beberapa ahli berbeda-beda pandangannya. Tetapi dari pandangan berbeda-beda itu bisa dirangkum beberapa karakteristik dari berpikir matematis itu. Mulai dari pemahaman matematis atau mathematical understanding. Kemudian komponen yang harus ada dalam berpikir matematis itu mencakup pemecahan masalah matematis. Ini barangkali yang paling banyak itu porsinya pemecahan masalah matematis. Kemudian koneksi matematis atau mathematical connection, kemudian komunikasi matematis dan penalaran matematis. Nah, ya, semuanya berperan penting untuk bisa melakukan pemecahan masalah matematis, harus memiliki pemahaman matematis dan juga sebaliknya. Untuk bisa melakukan pemecahan masalah matematis, harus bisa mengkoneksikan antar konsep, antar topik matematika yang dimiliki dalam pikiran seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Dan agar pemecahan masalah itu bisa dipahami, berarti harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Komunikasi itu akan bagus kalau berpikirnya, bernalarnya itu runtut, sederhana, dan mudah-mudahan bisa dipahami orang lain. Jadi ini komponen 5 komponen berpikir matematis. Mungkin ada komponen lain seperti representasi matematis bisa dimasukkan ke dalam bagian dari koneksi matematis. Tetapi kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada pandangan yang berbeda itu dimaklumi karena memang tidak ada definisi tunggal tentang berpikir matematis. Nah, lalu karakteristik dari komponen berpikir matematis tadi apa saja? Ini banyak, ini teorinya saya yakin Ibu Koordinator Prodi sudah menyampaikan kepada mahasiswa ya. Ada yang tentang penalaran matematis, pemecahan masalah matematis, kok karakteristiknya macam-macam ini. Kalau pemecahan masalah matematis ya berarti identifikasi, yang diketahui ditanyakan, kecukupan apakah suatu informasi itu cukup untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya, bagaimana mengkonstruksi model, bagaimana membuat konjektur atau dugaan terhadap suatu masalah. Konjektur apa Pak? Konjektur atau dugaan sementara dan sebagainya. Termasuk bagaimana membuat argumentasi dan pembuktian baik langsung ataupun tidak langsung, bahkan di matematika ya dengan induksi matematis dan sebagainya. Jadi ini komponen-komponennya saya yakin sudah disampaikan oleh Ibu Koordinator Prodi ataupun dosen-dosen lain di UNESA. Nanti adik-adik mahasiswa, ini boleh disebut adik-adik ya, atau teman-teman mahasiswa bisa mencocokkan karakteristik ini. Barangkali banyak yang beririsan atau mungkin ada beberapa perbedaan, tapi secara umum saya yakin tidak jauh berbeda. Barangkali seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa tidak ada definisi tunggal atau pengertian yang disepakati oleh banyak ahli tentang berpikir matematis. Ini artikel yang relatif baru tahun 2019 karya Profesor Paul Drevers, ini dosennya Ibu Neni, dosen saya juga. Jadi kalau Pak Zainal katanya tadi mantan mahasiswa saya, berarti kakek dosen ya, kakeknya barangkali seperti itu. Jadi ini ada sanad keilmuan ke Utrecht ya, ini Profesor Paul Drevers sama Michiel Dorman. Ini menulis tentang mathematical thinking di kurikulum Belanda itu. Komponen dasarnya itu ada problem solving, pemecahan masalah, kemudian ada abstraksi atau pengabstraksian, ada pemodelan. Nah, pemodelan biasanya mengkonstruksi model dari soal situasi kontekstual ke situasi matematis atau simbolik, biasanya itu namanya matematisasi. Jadi ini 3 komponen ini yang ada di kurikulum Belanda tentang berpikir matematis. Jadi kalau seandainya ada pendapat lain ya saya kira komponen-komponen ini akan saling tumpang tindih atau overlapping, saling melengkapi barangkali seperti itu. Jadi mungkin kalau mungkin Bu Neni atau Ibu atau Bapak Ibu yang lain di sana mengajarkan hal yang sedikit berbeda, itu bisa dimaklumi karena memang tidak ada definisi yang tunggal. Itu dari segi teorinya, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kemudian bagaimana praktik pemecahan masalah. Saya mulai dari, saya akan beri contoh tentang pemecahan masalah baik di geometri, bilangan,
dan mungkin nanti aljabar nantinya seperti itu. Nah, ini soal yang sangat populer ini Pak Zainal, Bu Kaprodi, ini ada permasalahan geometri ini, ada benda seperti ini, bangun datar. Ini ada bangun datar gabungan ya, kalau di sekolah dasar itu ini namanya bangun datar gabungan, ada persegi panjang ditempel-tempelkan, kemudian ditentukan luas daerah segitiga ABC dengan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang diketahui. Nah, ini kalau mengikuti langkah Polya, pertama harus dipahami dulu masalahnya. Ini masalahnya apa? Ya tentu secara standar biasa Bapak Ibu, oh ini ada dua persegi panjang berimpit dengan ukuran masing-masing. Bisa dilihat ya gambar persegi panjang pertama, panjangnya 6, lebarnya 3 cm. Persegi panjang kedua, panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Tapi yang ditanya luas daerah segitiga. Dan yang ditanya luas daerah segitiga. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari penyelesaiannya? Kalau mengikuti langkahnya George Polya, masalah tadi itu berarti setelah memahami kita membuat perencanaan bagaimana menyelesaikan, menghitung luas daerah segitiga. Yang terbayang dalam pikiran kita biasanya kalau ada segitiga berarti harus tahu luas segitiga itu adalah setengah kali panjang alas kali tinggi yang bersesuaian. Tapi ini alasnya berapa, tingginya berapa tidak diketahui. Kita harus berpikir dengan cara berbeda. Kita buat strategi penyelesaiannya mungkin kita lengkapi saja itu menjadi sebuah persegi panjang. Jadi kita buat garis-garis bantu. Ini garis putus-putus ini. Sehingga nanti luas segitiga itu adalah luas persegi panjang yang besar dikurangi luas segitiga mungkin yang pertama, luas segitiga yang kedua, dan luas segitiga yang ketiga. Ini kan jadi kita tidak perlu tahu ukuran panjang luas daerah masing-masing ukuran segitiga. Jadi kita mungkin seperti ini akan lebih mudah. Pak, boleh nggak dengan cara lain? Boleh, namanya juga menyelesaikan masalah tergantung perspektif dan pengetahuan matematika yang dimiliki oleh masing-masing adik-adik mahasiswa. Nah, ini rencananya kita jalankan, sehingga kalau dijalankan rencana tadi kita tulis melakukan penyelesaiannya, berarti luas daerah segitiga ABC itu kan luas daerah persegi panjang yang besar ini. Ini panjangnya berarti 8, lebarnya berarti 6 ya Bapak Ibu. Nah, dikurangi luas daerah segitiga yang pertama yang ini. Luas segitiga yang pertama setengah, alasnya 3, tingginya 6. Ini kan karena dia persegi panjang berarti siku-siku boleh. Kemudian dikurangi luas daerah segitiga yang kedua. Setengah kali 5 kali 3. Dan yang berikutnya dikurangi luas daerah segitiga yang ketiga. Setengah kali 3 dari mana Pak? Nah ini kan tadi ini panjangnya 3, karena 3 tambah 3, 6. Dan panjang yang ini berarti 8 seperti itu. Setengah kali 3 kali 8. Kalau menghitungnya benar nanti akan ketemu 39/2 atau 19,5 cm persegi. Jadi ini adalah salah satu strategi menyelesaikan masalah. Bagaimana kita melakukan pengecekan atau pemeriksaan kembali? Nah, salah satu cara untuk memeriksa kembali itu adalah menurut saya adalah dengan mengerjakan dengan cara berbeda. Silahkan Bapak Ibu adik-adik mahasiswa ini mungkin sebagai bukan PR ya, mungkin Bu Neni ini mahasiswa bisa jadikan latihan bagaimana menyelesaikan soal ini dengan cara berbeda. Kalau hasilnya sama berarti mungkin hasilnya akan cara yang dikerjakan benar. Nah, ini berdasarkan pengalaman di UPI, di S2 Pendidikan Matematika UPI, setidaknya saya sudah menemukan ada 5 cara berbeda menyelesaikan soal ini. Tidak mesti dengan cara yang seperti yang saya sampaikan di sini. Jadi ada yang menggunakan teknik, ini dilihat sebagai sebuah trapesium, ada yang menggunakan koordinat, ada yang menggunakan teknik-teknik yang berbeda, itu hasilnya sama. Jadi cara melakukan pengecekan kembali adalah mengerjakan dengan cara berbeda. Ini adalah contoh bagaimana menerapkan pemecahan masalah. Pemecahan masalah sebagai bagian dari proses berpikir matematis. Itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua, barangkali ini bisa lebih interaktif Pak Zainal.
Ini perhatikan nih adik-adik mahasiswa ini tidak, meskipun semuanya tidak semuanya peminatan matematika, barangkali ini ada masalah, ini masalah yang populer juga. Apa hubungan antara bilangan-bilangan yang ada di lingkaran warna kuning dengan yang lingkaran polos ini barangkali? 14 itu barangkali 2 tambah 12 ya Bapak Ibu ya. 8 itu 2 tambah 6, 18 itu 12 tambah 6. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ada masalah yang baru? Silahkan bisa ditebak barangkali, kurang dari 1 menit harusnya bisa. Mungkin ada, Silahkan teman-teman boleh kalau mau ada yang jauh ya teman-teman. silahkan. Silahkan boleh, atau Mom Neni juga mau nunjuk mahasiswanya yang memang konsentrasinya matematika juga boleh. Tidak mesti matematika juga boleh Oh, nih. tidak boleh, tuh katanya boleh, siapa saja. Ada yang Ayo mau nih. jawab nggak? Ini berpikir matematis juga ini, tapi dalam konteks bilangan. Kalau tadi berpikir matematis dalam konteks geometri. Ini ada bilangan nih, gimana caranya nih? Halo? Ini sambil tiduran, sambil puasa barangkali ya? Oh, ini ada yang mau coba. Ratri, Ya, ayo Ratri. silahkan Let's Bu try it, Ratri. Ratri. Silahkan. Berapa? Untuk Saya tuliskan. untuk angka yang di antara 11 dengan 5 itu 5, Oke. Terus? lalu yang antara 11 dengan 16 itu 6, 6, oke. Cepet. 6 tambah 5, 16 11 ya? dengan 15, ya, Hmm. antara 16 sama 15 itu 10. 10. Coba diperiksa. Oke, 5 tambah 10, 15. 10 tambah 6, 16. 6 tambah 5, 11. Nah, pertanyaannya bagaimana Bu Ratri berpikir menemukan 5, 6, 10 ini? Bagaimana? Bisa diceritakan nggak, Bu? Bu Nani? Halo? Untuk yang 16 itu saya pisah terlebih dahulu. Iya. Pertama, 16 itu kalau dibagi 2 itu kan 8. Iya, 8 tambah betul. 8 kan tidak mungkin. Jadi saya Betul. pisah jadi kepuluhan dengan beberapa, jadi puluhan ditambah angka satuannya berapa, seperti itu. Jadi dapatnya 10 sama 6. Oke. Lalu 11 saya kurangkan dengan 6, ketemunya Ya. 5. Jadi seperti itu. Gampang ya, ternyata ya sederhana hal semacam ini. Nah, kemampuan berpikir semacam itu adalah bagian dari kemampuan berpikir matematika, berpikir matematis dalam konteks bilangan atau dalam konteks aritmetika. Nah, ini juga kalau bisa dikerjakan dengan cara berbeda, Pak. Oh, bisa. Kalau berpikirnya secara simbolik, oh ini kalau ini A, ini B, ini C, nanti jadi sebuah sistem ya. Kalau pakai cara aljabar boleh, Pak. Oh, boleh. Silahkan gitu. B tambah C berarti 15. Tapi Pak, jadi saya lupa apa namanya? Kemudian A tambah C sama dengan 10. Bukan, kebalik A tambah B itu harusnya 11 ya. B tambah C harusnya 15, kemudian A tambah C 16 seperti itu. Nah, ini kalau berpikir dengan cara aljabar, ini dengan cara menyelesaikan sistem persamaan. Kalau berpikirnya dengan dalam konteks bilangan, wah ini mah dengan tebak-tebakan juga bisa. Bagus, itu juga artinya berpikir dalam konteks bilangan. Jadi cara aljabar ini ya berpikirnya untuk memeriksa apakah betul atau enggak cara yang menggunakan aritmetik. Tapi Pak, dengan aritmetik juga dengan dijumlahkan juga bisa. Ya, ini memang contoh yang disediakan supaya bisa diselesaikan kurang dari 1 menit. Baik, ini kita lihat contoh yang lain. Barangkali Bapak Ibu, oh ini, waduh ini udah ada jawabannya dulu. Ini gimana Ibu Nani? Jangan, harusnya lewat dulu ya. Kita lewat. Nah ini ada. Kita kembali ke geometri nih. Perhatikan 2 lingkaran ini Bapak Ibu. Ini saya mau menyampaikan ada satu cara berpikir yang sangat sederhana untuk menjawab ini. Tapi Bapak Ibu coba jawab dulu silahkan. Perhatikan 2 lingkaran sepusat pada gambar di samping. Jika selisih panjang jari-jarinya 20, berapakah selisih keliling kedua lingkaran tersebut? Selisihnya gimana itu? Halo, bisa ada yang sudah? Ini juga didesain bisa diselesaikan kurang dari 1 menit ini, kurang dari 1 menit. Silahkan dicoba. Ini
berpikir dalam konteks sederhana materi lingkaran itu 2 PR ya, kalau tidak salah. R-nya jari-jari seperti itu. Ada yang tahu jawabannya nih Bapak Ibu? Udah tahu? Halo? Halo, ini kan kuliah ya, kan namanya kuliah memang tidak hanya ceramah saja ya Bu Neni ya. Ya. Kuliah itu ada tanya jawab kan, begitu ya Pak Zainal ya, saya kira. Betul, Prof. Nah ini, silahkan aktif. Atau ini jangan-jangan sambil berburu takjil. Oh ini nggak mau saya aja nih waktunya ambil takjil ya. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau mencoba menjawab, teman-teman. Ya silahkan. Halo. Mahasiswa praksi silakan. Yang lain Jadi, juga boleh. halo. Mahasiswa praksis pendidikan matematika, praksis apa ya? Praksis kritis pembelajaran Praksis kritis. matematika di sekolah di Iya, pendidikan praksis dasar. kritis. Ayo silakan Bung Ramadan mungkin. Oh iya betul, Bung Ramadan itu harusnya bisa, Prof. Ya, silakan. Mas Ramadan, silakan. Ada yang tahu? Khawatir. Wah, ini gimana idenya aja Pak Ramadan, Bung Ramadan, gimana nih Mas Ramadan? Mencari selisih itu berarti keliling lingkaran apa? Selisih keliling besar ya? Siap Prof ya. Dikurangi Selisih keliling lingkaran besar dikeliling lingkaran kecil. lingkaran kecil. Oke. Keliling katakanlah lingkaran besar itu jari-jarinya R ya, ini ya, besar ya. Dan jari-jari lingkaran kecil R kecil kan ya, Pak Ramadan ya? Ya. Oke. Keliling lingkaran besar apa berarti 2 PR ya? 2 PR. Dikurangi 2 pi 2 R kecil ya? R ya, R kecil. Atau R besar. Lalu apa yang dilakukan? Ada yang bisa dilakukan ini? Yang R kecil diganti itu Prof. R besar dikurangi 20. 2 pi, bentar, ini bisa nggak kalau bisa ditulis kayak ini? Difaktorkan namanya nih. Oh ya. Gini maksudnya ya. 2 pi kali R, 2 pi R. 2 pi kali R kecil, 2 pi R. Nah, R besar dikurangi R kecil berapa itu? Halo? 20. 20. Ini berapa? 40? 40 pi. Nah, betul. Jadi ternyata gampang ya ternyata sebetulnya ya. Ada cara lain. Ini cara biasa ya nih Bapak Ibu, ini cara berpikir biasa. Cara biasa, cara berpikir biasa. Ada orang yang begini, karena apa namanya? Karena R kecilnya itu apa namanya? Konstan, dia itu kan tetap ya. Bentar, yang tetap itu kan selisihnya kan tetap ya. Yang tetap itu kan selisih antara panjang jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil itu tetap 20. Kita memandang jari-jari lingkaran kecilnya itu jadi 0, jadi titik. Nah, gambarnya nih, mohon maaf gambar, saya ulang lagi. Ada cara berpikir yang menurut saya cantik. Secantik siapa ya? Kalau mau menyebut Ibu Korprodi takut kegeeran ini. Jadi apa namanya? Ada cara berpikir karena yang penting selisihnya konstan. Jadi lingkaran besar, nanti lingkaran kecilnya itu dibuat mengecil sampai menjadi titik. Bisa dipahami nggak? Yang penting selisihnya itu 20. Bisa dipahami nggak ini? Jadi apa namanya? Ini namanya berpikir cara ekstrim gitu. Jadi makin jauh dilihatnya itu lingkaran yang ada di dalam itu makin mengecil. Yang penting selisihnya tetap 20. Kemudian lingkaran besar juga ikut menyusut. Yang penting selisihnya 20, maka selisih kelilingnya itu sama dengan keliling lingkaran besar, yaitu 2 pi R besar baru gitu. Jadi R besar barunya itu ini 2 pi kali 20. Ini 40 pi. Ini namanya berpikir matematis dengan melihat kasus ekstrim.
Kenapa kita melihat kasus ekstrim? Karena jari-jari lingkaran kecil maupun jari-jari lingkaran besar itu kita nggak tahu. Jadi kita melihatnya, oh yang tetap itu yang harus dipertahankan itu adalah selisihnya. Selisihnya tetap 20, nanti dia akan terbentuk lingkaran baru, lingkaran besar yang jari-jarinya 20. Dan hasilnya sama. Bisa dipahami nggak proses berpikir seperti ini? Bung Ramadan ini. Bisa, Prof. Saya berpikir ekstrim namanya. Ini berpikir ekstrim, maksudnya melihat kasus ekstrim. Ini adalah salah satu teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah geometri seperti itu. Nggak tahu ini mungkin di Bu Neni sudah disampaikan atau belum. Kira-kira ini adalah salah satu teknik. Jadi kalau ada dua besaran yang kita tidak tahu, tetapi ada besaran yang konstan, ya kita buat dia tetap konstan. Besaran-besaran yang tidak kita ketahui tadi kan kita bisa pandang dia bergerak sebagai, kita berpikir secara aljabar, oh yang namanya variabel itu berubah-ubah, ambil R kecilnya 0, R besarnya mengikuti, sehingga R besarnya 20 seperti itu. Ini adalah teknik rahasia berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti itu. Bukan pegadaian tapi ini. Baik nih, coba terapkan cara berpikir tadi untuk menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu. Diketahui persegi panjang dengan ukuran 12 cm dan lebar 10 cm. Ini coba dengan cara biasa, silakan dengan cara biasa. Ini ada persegi panjang, panjangnya 12, lebarnya 10. Persegi panjang kedua, lebarnya 6, panjangnya 8. Pertanyaannya, hitung perbedaan antara luas daerah yang tidak diarsir. Jadi perbedaan luas daerah yang polos, yang putih, berapa? Ada ini daerah yang tumpang tindih, itu nggak dihitung. Silahkan dengan cara berbiasa, kemudian cara berpikir ekstrim. Nanti kalau cara berpikirnya benar, maka hasilnya akan sama, akan ketemu sama. Silahkan Pak Ramadan dan kawan-kawan. Halo. Silakan teman-teman, ada yang mau mencoba, boleh langsung di mikrofonnya on, Ini atau mau langsung coret-coret juga boleh. Mungkin cara ada berpikir Pak Gali, ada Pak Roni, mungkin kasus boleh. ekstrim ya. Pak Gali itu siapa lagi? Ini saya hanya melihat yang di chat, Prof. Oh Sepertinya iya. kan berarti aktif mendengarkan kalau chatnya Oh. bisa menjelaskan. Silahkan barangkali mau mencoba. Oke, seru banget. Coba silahkan ini. Selisih antara dua daerah yang tidak diarsir nih, kira-kira gimana cara ngitungnya? Kalau cara biasa gimana? Kemudian cara berpikir ekstrim gimana? Dua-duanya kalau bisa dua-duanya ini salah satu teknik yang mungkin tidak diajarkan di sekolah, tapi ini adalah diajarkan ya apa ya? Ini penting. Ada yang ketemu jawabannya ini? Halo? Ini memang awal-awal pasti kadang-kadang sulit kadang-kadang, tapi kalau sudah ketemu gagasannya, oh ternyata asik sekali, gampang gitu ternyata. Ini cara berpikir dengan melihat kasus yang ekstrim di proses berpikir matematis. Masih coret-coret Bu Neni, siap Pak Gali. Siapa lagi nih? Ini Bu Neni itu memang ceritanya kan suka ngajak jalan-jalan. Sebetulnya mah bukan ngajak jalan-jalan. Yuk Jup katanya. Kalau di Belanda nonton orang pacaran katanya. Kalau di Belanda itu kalau orang pacaran itu waduh berat itu. Enggak, saya bilang, wah ini tugasnya belum beres. Bu Neni mau udah beres, kalau saya mah belum beres. Jadinya udah Bu Neni aja yang udah beres tugasnya. Kalau saya ngerjakannya agak lama dulu itu, jadinya belum beres. Diajak main-main nggak mau sama Bu Neni ini seperti itu. Gitu yang terjadi bukan luar biasa, tapi sebetulnya rahasianya itu ya. Ya Bu Neni ya. Baik, ini udah ada yang menjawab, berapa jawabannya? 120 kurangi 48. Nah ini Bu Eva, gimana cara berpikirnya gimana Bu Eva?
Coba ceritakan Bu Eva, udah betul itu. Bu Eva silakan. Ya, Pak, tadi coba-coba aja kalau misalkan persegi panjang yang kecil itu dimasukkan persegi panjang yang besar, Mm-mm. kemudian dicari selisihnya gitu. Iya, Karena itu kan yang di kotak itu kan memotong kedua belah pihak betul. persegi panjangnya gitu, Pak. Iya, overlapping ya, istilahnya saling tumpang tindih ya. Ya. Iya, Pak. Jadi 120 kurangi 68. Jadi sebetulnya Bu Eva itu berpikirnya gini, memandang yang daerah yang overlapping ini yang warna biru itu makin mengecil jadi titik doang, nantinya dia akan seperti ini aja gitu. Saya ubah ke dalam bentuk yang lebih menarik. Jadi nantinya kayak gini aja sebetulnya, sama dengan yang ini. Yang ini panjangnya 12, ini 10, yang ini 6, 8. Itu ya, itu namanya cara berpikir ekstrim Bu Eva ya. Jadi dilihat dari jauh, oh dia tetap. Jadi selisih antara luas daerah 1 dengan luas daerah 2 itu selisih ya, luas 1 dikurangi luas 2 itu sama aja dengan 12 kali 10 dikurangi 6 kali 8. Jadi berapa itu? 120 kurangi 48 jadi berapa? 72. Gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak percaya. Saya nggak percaya Pak, ini nggak yakin hasilnya 72. Coba kita cek dengan cara biasa ya. Oke, sebut saja ini luasnya A ya. Maka luas daerah 1 itu apa? Berarti 12 kali 10 dikurangi A kan gitu ya. Luas daerah kedua itu apa? 6 kali 8 dikurangi A juga kan? Ya enggak? Nanti kita kurangkan selisihnya. Luas 1 dikurangi luas 2 berarti 12 kali 10 kurangi A dikurangi 6 kali 8 dikurangi A. Berapa itu Bapak Ibu? 120 dikurangi A dikurangi 48 dikurangi A. Berapa itu? 120 dikurangi A dikurangi 48 ditambah A kan gitu ya? Halo? Sama aja dengan 120 kurangi 48. Hasilnya sama. Sama ya? Baru Sama, Prof. percaya? Baru percaya enggak? Iya, kalau cara biasa jawabnya 72. Tapi kalau kita berpikirnya ekstrim, oh ini kan dia luas ini kan dia nggak tahu kita berapa, oh kita buat jadi nolkan aja. Kita berpikir melihat dari jauh jadi di zoom out istilahnya. Dari zoom out itu kan jadi titik doang seperti ini. Ini tuh masalahnya di masalah seperti ini gitu. Oh titik ya udah 120 kurangi 68 gitu. Itu namanya cara berpikir dengan melihat kasus ekstrim seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu cari masalah-masalah yang lain yang bisa diselesaikan dengan cara berpikir atau berpikir dengan melihat sebagai kasus ekstrim. Cirinya adalah ada bagian yang ada bagian yang konstan dan ada bagian yang berubah. Nah, bagian yang berubahnya ini yang overlapping. Kalau yang tadi bagian yang berubahnya apa? Ya jari-jarinya kan yang warna biru ini kan kita nggak tahu ya, berarti kita buat ekstrim jadi 0 saja. Ini juga sama, luasnya kan kita nggak tahu, kita buat jadi 0 aja. Tapi dengan mengkonstankan variabel-variabel yang lain seperti itu. Atau berpikir ekstrim cara lainnya gimana Pak? Udah aja kalau gitu kita buat menjadi begini. Yang ini digeser ke dalam, di dalam jadi begini Bapak Ibu. Ini jadi 12, ini 10, ini 6, ini 8 kan gitu ya. Hasilnya sama saja gitu. Halo? Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Prof. Sama ya. Jadi berpikir ekstrim itu bisa dibuat mengecil, bisa dibuat semaksimum mungkin gitu. Digeser seolah-olah digeser. Jadi dinamis dalam pikiran kita. Nah, itu adalah berpikir ekstrim. Waduh, ini waktunya udah mau habis. Masih ada waktu ya Pak Zainal, setengah jam lagi mudah-mudahan. Masih, Prof. Oke. Itu adalah contoh berpikir matematis. Jadi berpikir matematis itu mencakup banyak hal. Ada pemecahan masalah, ada koneksi matematisnya, ada penalaran matematisnya, ada berpikir dalam konteks bilangan, berpikir dalam konteks geometri. Pokoknya mencakup banyak hal. Berpikir matematis itu bagian dari cara berpikir secara umum. Jadi kalau ada berpikir secara umum,
di dalamnya itu ada cara berpikir matematis. Ada nggak Pak berpikir non matematis? Mungkin saja ada, mungkin berpikir sosial, berpikir bahasa, barangkali seperti itu. Language thinking, nggak tahu, saya belum pernah dengar, tapi mungkin yang ahli bahasa mungkin ada social thinking, barangkali mungkin ada barangkali. Tapi pada intinya berpikir matematis itu adalah bagian dari berpikir secara umum. Ya, simple, sederhana. Yang penting kita tahu gagasannya seperti itu. Baik, kita maju ke agenda berikutnya, itu teori dan contoh berpikir aljabar. Bukan berpikir aljupri ya, ini berpikir aljabar. Tapi ini memang kebetulan nama saya itu adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Nama itu doa. Jadi saya itu namanya aljupri. Ketika masuk jurusan pendidikan matematika UPI, saya dibully, istilah dalam tanda petik dibully, aljabar jupri, diberi nama panggilan dalam tanda petik bulian kalau anak zaman sekarang, aljabar jupri seperti itu. Tapi ya setelah itu lulus S1 pendidikan matematik, S2 pendidikan matematik, saya itu tesis matematika itu tentang aljabar. Pernah nulis tentang aljabar Al-Khwarizmi, menulis makalah tentang Al-Khwarizmi berdasarkan bacaan buku Al-Khwarizmi yang asli. Ini saksinya Bu Neni ya, Bu Kaprodi, koordinator prodi, bisa menjadi saksi. Dulu pernah nulis Al-Khwarizmi ya Bu Neni ya. Kalau masih ingat di kuliah History of Mathematics. Ya, seperti itu. Kemudian di S3 saya juga disertasinya tentang aljabar. Jadi ini nama yang membawa keberuntungan barangkali seperti itu. Nah, jadi berdoalah Bapak Ibu menjadi orang-orang beruntung. Semoga Bapak Ibu semua di bulan suci ini menjadi orang beruntung. Ini bukan tausiah tapi doa dan harapan. Begitu ya Pak Zainal ya? Siap, Bro. Baik. Berpikir aljabar itu apa? Nah, ini secara historis dulu. Secara historis aljabar itu ditemukan dan dikembangkan abad 9 ya, abad 8-9 ya oleh Al-Khwarizmi. Jadi bapaknya aljabar itu adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi namanya itu Muhammad, ayahnya Musa, nama ayah Muhammad itu Musa, berasal dari Khwarizm. Khwarizm itu daerah Iran, Persia sekarang. Jadi Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi seperti itu. Nah, jadi aljabar itu adalah, kalau dari buku Al-Khwarizmi itu adalah ilmu tentang bagaimana menyelesaikan persamaan. Itu aljabar. Jadi kalau berpikir aljabar sebetulnya dasarnya itu adalah bagaimana menyelesaikan persamaan. Dulu dikerjakannya dengan bantuan geometri dan dengan dongeng, dengan kata-kata saja sebetulnya. Jadi aljabar itu adalah the science for equation solving. Ilmu tentang menyelesaikan persamaan, itu dasar yang pertama. Ciri dari aljabar itu adalah persamaan sebetulnya. Lain-lain ada sistem persamaan, pertidaksamaan dan sebagainya, itu adalah pengembangan masa kini. Tapi dasar yang paling dasarnya itu adalah ilmu tentang persamaan. Nah, pada perkembangannya cakupan aljabar itu luas, mulai dari pola dan keteraturan, persamaan dan pertidaksamaan, fungsi, grafik, perubahan dan lain sebagainya, dan sebagainya lain-lain, DLSD harusnya seperti itu. Jadi dasar cerita dari menurut sejarahnya, kalau Bapak Ibu membaca buku Al-Khwarizmi, Aljabar fi Hisab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabbalah, itu isinya tentang persamaan. 50%-nya tentang persamaan linier dan persamaan kuadrat, 50%-nya itu tentang masalah waris, hukum Islam. Itu saya pernah baca bukunya di Perpustakaan Utrecht ya, Bu Neni. Ini waktu itu Bu Neni dan saya tuh bercanda baca buku-buku kuno ya, Bu Neni ya. Ada bukunya Euler, bukunya Newton dan sebagainya, itu bercanda-bercanda dimarahin sama Jan van Manen kalau nggak salah dulu. Ya. Ya, betul ya. Ini saya bercanda dengan Ibu Kaprodi, koordinator prodi nih. Sempat disangsikan, kalian bisa bahasa Arab gitu kan? Iya, disaksikan sama dosennya, Profesor. Jadi sejarahnya begitu aljabar itu. Nah, lalu Pak, kalau gitu berpikir aljabar itu apa? Berpikir aljabar itu sebetulnya berpikir matematis, tetapi dalam konteks bidang aljabar seperti itu. Tapi itu pengertian yang general sekali. Tapi ada ahli Caroline Kiran, itu temannya Paul Drevers, itu mendefinisikan aljabar, berpikir aljabar itu adalah ini bahasa Inggris ini. Tadi bahasa Ibu Neni itu
selalu pakai bahasa Inggris. Tadi ngobrolnya dengan Pak Zainal ya. Jadi algebraic thinking can be interpreted as an approach to quantitative situations that emphasize the general relational aspect with tools that are not necessarily letter symbolic, but which can, dan seterusnya, sebagai cognitive support for introducing and for sustaining the more traditional discourse of school algebra. Jadi sebetulnya berpikir aljabar itu adalah sebuah pendekatan untuk mengkuantitatifkan situasi dengan menekankan aspek general, aspek umum atau aspek generalisasi. Jadi kalau berpikir aljabar itu berpikir tentang generalisasi, perumuman, berpikir tentang simbolisasi. Tapi bisa jadi tidak berpikir simbolisasi, tidak mesti berpikir simbolisasi, tapi berpikir bagaimana aspek suatu kuantitatif itu dilihat secara general seperti itu, bisa disimbolkan. Nah, ini mungkin pengertiannya itu agak susah dipahami, tetapi saya akan memberi contoh yang sederhana, bagaimana ciri perbedaan berpikir aljabar dan bukan aljabar. Nanti saya lihat. Tapi ini karakteristiknya dulu ya, Bapak Ibu, ini karakteristiknya. Bahwa berpikir aljabar itu berpikir tentang generalisasi, berpikir tentang perumuman dari suatu masalah, sehingga generalisasi itu mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, ini karakteristiknya itu mengamati, memformulasi, menelaah, memvisualkan pola dan hubungan, berpikir tentang struktur dan hubungan, bukan hubungan pertemanan saja, relationship saja, ya, tapi hubungan antar variabel, antar komponen, antar kuantitas, membuat generalisasi, melakukan abstraksi, membuat model, memodelkan situasi dunia nyata ke dalam dunia simbolik, kemudian berpikir dinamis. Ini karakteristiknya banyak, tapi itu semua akan lebih mudah kita pahami lewat contoh. Ini dia contohnya nih. Coba Bapak Ibu nih, coba selesaikan masalah ini dengan pengetahuan Bapak Ibu. Tom mengalihkan sebuah bilangan dengan 4. Lalu hasil perkalian tersebut dikurangi dengan 2 hingga diperoleh hasil perhitungan 18. Berapa bilangan yang dikali oleh Tom? Nah, kalau berpikir dengan cara berpikir matematis dalam konteks bilangan atau berpikir aritmetik, cara menyelesaikannya ini gampang. Ini berpikirnya mundur Bapak Ibu. 18 berarti ditambah 2 ya. Halo? Berapa ini Bapak Ibu? 20, Prof. 20, Kemudian 20 dibagi 4 ya? 4. Berarti 5. Ini cara berpikir kalau kita menggunakan prinsip bilangan aritmetika, bukan berpikir aljabar. Nah, kalau berpikir aljabar itu mulai dari generalisasi. Oke, bilangan itu, jadi yang namanya berpikir aljabar itu berpikir dengan sesuatu yang tidak diketahui. Berpikir dengan seolah-olah yang tidak diketahui itu diketahui gitu. Misalkan bilangannya itu X. Kan gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi X itu kita operasikan seolah-olah kita tahu. Jadi berpikir pura-pura sebetulnya. Aljabar itu berpikir pura-pura dengan sesuatu yang tidak kita ketahui tapi seolah-olah diketahui. Oke, berarti kalau X, berarti berikutnya gimana Bu Neni? Ya kayak jodoh ya, nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi seolah-olah kita sudah tahu. Kita anggap tahu. Kita generalisasi, kita buat perumuman. Oke, bilangan itu adalah X. Kita tahu. Kita operasikan. Kita kalikan, berarti 4X ya. Lalu dikurangi 2. Hasilnya 18. Nah, baru setelah itu kita, mencari X-nya itu adalah berarti 18 tambah 2. Itu kan 20 ya. Kemudian X-nya itu adalah 20/4. X sama dengan 5. Jadi berpikir aljabar itu adalah berpikir dengan menggunakan sesuatu yang tidak diketahui, tapi seolah-olah yang tidak diketahuinya itu adalah sesuatu yang bisa kita operasikan. Kan kalau berpikir aritmetik, kalau kita nggak tahu, bagaimana kita menghitungnya kan ya? Iya nggak? Kalau sesuatu nggak tahu, kita nggak bisa ngitung kan? Itu kalau berpikirnya dunia bilangan. Dunia aritmetik. Tapi kalau aljabar nggak apa-apa nggak tahu, kita anggap saja kita tahu. Jadi sesuatu yang tidak kita ketahui itu anggap kita tahu, kita generalisasi,
kita perumum, anggap saja X, anggap saja N, anggap saja P. Lalu kita operasikan. Itu berpikir aljabar. 4 kali X dikurangi 2 hasilnya 18, nanti prosesnya akan sama. Jadi kalau soal cerita kan biasanya misalkan X harga baju, Y harga celana, kan selalu mulai dari sesuatu yang tidak diketahui kan ya. Berpikir aljabar itu berpikir tentang generalisasi. Oh, anggap saja tahu, kita operasikan saja. Itu bedanya dengan berpikir aritmetik. Kalau di aritmetika itu kita kalau nggak tahu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa ngitung apa-apa. Itu kalau kita di dunia bilangan. Tapi ketika masuk ke dunia aljabar, kita pura-pura aja anggap saja tahu. Misalkan saja secara umum variabelnya kita misalkan yang tidak kita ketahui itu sebagai sebuah variabel, itu generalisasi namanya, seperti itu. Baik, ini berpikir aritmetik, berpikir aljabar. Nah, ini coba kita lihat. Jumlah dua bilangan adalah 20, sedangkan hasil perkaliannya 36. Kalau berpikir aritmetika, oh, mikirnya kan bilangan berapa kalau dijumlahkan 20, tapi kalau dikalikan 36. Berapa bilangannya Bapak Ibu? Coba berpikir. Plus B sama dengan 20, Pak. Oke. Ini udah berpikir aljabar ini. A kali B, 36. Ya, betul. Nah, kalau diselesaikan secara aritmetik, kita cari aja, coba-coba kan, tebak-tebakan aja. Coba dua bilangan kalau dijumlahkan 20, tapi kalau dikalikan 36. Coba misalkan 18 sama 2. 18 tambah 2, 20 ya, tapi 18 kali 2, udah langsung jawab, udah ketemu, seperti itu. Gampang ya, seperti itu. Tapi kalau berpikir aljabar, itu kita memang kita tidak tahu. Ini cara aritmetik itu, cara aritmetik itu bilangan. Ya udah kita misalnya, oh ini 10 dengan 10. Tapi 10 kali 10 100, itu nggak mungkin. Coba 20 itu misalkan 16 sama 4. Oke, 16 tambah 4 20. Tapi 16 kali 4 64. Bukan juga berarti. Sampai ketemu, oh ini 18 sama 2. 18 tambah 2 itu 20. Tapi dan 18 kali 2 itu 36. Ini benar. Ini berpikir aritmetik. Jadi berpikir aritmetika itu berpikir sesuatu yang kita tahu aja gitu. Tapi kalau berpikir aljabar, ini cara aljabar itu begini. Cara aljabar, berpikir aljabar itu kita pura-pura tahu aja. Ini, oh oke, anggap B itu kita tahu, yaitu berarti 20 dikurangi A. Ya, kalau 20 dikurangi A berarti substitusikan ke situ. A dikali B 36 berarti A dikali 20 dikurangi A. Jadi kan lihat, cara berpikirnya itu adalah menggunakan sesuatu yang tidak diketahui tapi seolah-olah kita tahu. Itu namanya berpikir aljabar. Kita kalikan, kita sederhanakan. Wah Pak, susahnya di situ aljabar itu. Jadi dia menggunakan sesuatu yang tidak diketahui tapi seolah-olah tahu. Makanya aljabar itu sulit buat siswa kebanyakan gitu. Karena dia berpikir sesuatu yang tidak diketahui tapi seolah-olah tahu. Tapi kalau kita udah terbiasa, ini justru aljabar itu memudahkan kita untuk berpikir. Jadi kita nggak khawatir dengan masa depan gitu. Kan kalau aritmetik mah kita coba 10 dengan 10, coba 16 dengan 4, itu kan sesuatu yang coba-coba kan nggak pasti ya. Tapi aljabar itu pasti. Jadi kita menjadi lebih pasti dengan masa depan. Ada jaminan untuk masa depan nanti akan ketemu gitu. Tapi kalau aritmetika itu coba-coba. Iya, kalau soalnya gampang bisa ketemu, tapi kadang-kadang nggak ketemu kan ya, Bu Neni ya. Untuk bilangan yang bukan bilangan bulat itu setengah mati nggak akan ketemu berpikir aritmetik. Tetapi dengan aljabar menjamin masa depan keberlangsungan untuk berpikir kita. Itu menjamin. Jadi aljabar itu berpikir secara general, kemudian kita seolah-olah tahu apa yang tidak kita ketahui, kita operasikan yang tidak ketahui untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu aljabar seperti itu. Baik, berikutnya ini contoh lain, berpikir aljabar. Nah, ini pengembangan lebih lanjut, ini masuk ke aljabar. Nah, ini mungkin kalau berpikir aritmetik berapa banyak bintang pada susunan kelima. Dicek dulu kan, oh ini susunan ke-1 ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya bintangnya ya? Iya Pak, ada 3 Pak.
Susunan kedua berarti Ada ada 5, 5. Susunan berikutnya ada 7, 7. Susunan berikutnya ada 9. 9. Tinggal ditambah 2 ya berarti sebetulnya. Berarti susunan kelima ada berapa? 11 ya? Iya, Pak. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Tapi kalau buat aljabar harus dicari dulu itu nanti formulanya, Pak. Kalau pakai berpikir aritmetik mungkin wow, nyari susunan ke-10 oke lah masih bisa. Susunan ke-100, wah udah males kan ya? Ya enggak? Coba Betul, kita Pak. lihat polanya. 3 itu sebetulnya kaitannya dengan susunan pertama itu sebetulnya 5 itu apa? Ini kan tadi 3 tambah 2 ya. 7 itu apa namanya? 5 tambah 2. 9 itu 7 tambah 2. Ah, berarti ini sesuatu tambah 2 ini 1 gitu seperti itu. Yang tetap itu apa? Wah, ini susah juga nyari polanya ya gitu ya. Coba kalau ini 2 kali 1 tambah 1 oke. 2 tambah 2 tambah 1. 2 tambah 3. Ini kan 2 kali 2 ya berarti tambah 1 ya. Betul ya? Ini 2 Iya, Pak. kali 2 kali 3 tambah 1. Ini sebetulnya 2 tambah 5 itu kan 2 kali 2 tambah 1. Ini sebetulnya berarti kalau Bapak Ibu berhasil nanti 2 kali 3 tambah 1. Ini juga 2 kali 4 tambah 1. Jadi kalau ke 100 berarti harusnya berarti berapa? Ini 2 kali berapa? 2 kali susunan ke 100. Oh bentar, ini susunan ke 1 ya. Susunan kedua, susunan ketiga, susunan keempat, kan 2 kali 4 ya. Berarti susunan ke 100 berarti 2 kali 100 tambah 1. 201. Nah, susunan ke N berarti 2 kali N ditambah 1. Nah, ini berpikir aljabar itu sebetulnya memudahkan kita karena kita seolah-olah tahu padahal nggak tahu. Kita bisa menduga, bisa mengecek, oh bisa menduga kalau susunan ke 1000 ya berarti 2 kali 1000 tambah 1. Susunan ke 100, 2 kali 100 tambah 1. Kalau nggak percaya silahkan buat gambarnya, silahkan. Itu berpikir aljabar itu membantu kita memprediksi masa depan dengan penuh kepastian. Ini bercanda ya, ini bercanda nggak kayak gitu juga ya Bu Dian. Jadi memastikan apa kita bisa memprediksi masa depan dengan cara saat ini juga. Gitu. Kalau berpikir aritmetik kan harus dilalui, harus dicoba-coba. Itu berpikir aritmetik. Jadi kelemahan di aritmetika disederhanakan dengan bantuan berpikir aljabar. Ini 5 menit lagi saya harus menjelaskan computational thinking. Ini mungkin soal yang lain bisa dijadikan sebagai latihan untuk Bapak Ibu yang ini kalau nanti masih ada waktu nanti saya jelaskan. Baik, berikutnya masuk ke yang ketiga, computational thinking. Ini sedang tren saat ini atau berpikir komputasional ya Pak Zainal ya saya kira. Apa itu computational thinking? Nah, computational thinking itu kalau sejarahnya sih sejak tahun 80-an ketika Seymour Papert menceritakan tentang era digital teknologi. Tetapi tentang computational thinking itu sendiri dipopulerkan kembali oleh Wing bahwa computational thinking itu tahun 2006 dipandang sebagai proses berpikir menggunakan konsep dasar ilmu komputer untuk memecahkan masalah, merancang sistem, dan mengubahnya menjadi mode berpikir yang dapat dipahami oleh manusia. Kemudian computational thinking direvisi kembali menjadi proses dalam merumuskan masalah dan merumuskan penyelesaiannya yang dapat direpresentasikan secara efektif oleh agen pengolah informasi. Nah, agen pengolah informasinya itu bisa manusia, bisa mesin, bisa artificial intelligence, bisa kombinasi keduanya. Jadi, tapi ini masih belum jelas oleh komunitas Bebras. Ini komunitas Bebras Indonesia, Bapak pernah dengar, Bapak Ibu, komunitas Bebras? Jadi komunitas Bebras itu adalah komunitas yang mempopulerkan cara berpikir ICT, berpikir ilmu komputer, berpikir computer science, berpikir informatika, agar cara berpikir itu bisa diterapkan dalam berbagai konteks. Nah, Bebras itu sendiri adalah bahasa Lituania yang artinya berang-berang.
Berang-berang itu apa ya? Yang makan ikan di sungai itu. Hewan seperti kucing makan ikan namanya berang-berang, bebras seperti itu. Jadi menurut ahli Bebras Indonesia, terjemahan dari Bebrasnya internasional, CT atau computational thinking adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya. Sehingga solusinya tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi, yaitu bisa komputer, robot, atau manusia, atau kombinasi. Jadi itu adalah proses berpikir untuk apa ya? Cara berpikir menyelesaikan masalah. Sehingga cara menyelesaikan masalahnya itu mirip seperti komputer menyelesaikan masalah. Atau cara memformulasikan masalah dan penyelesaiannya, sehingga cara penyelesaiannya itu bisa diselesaikan manusia atau komputer atau kombinasi keduanya gitu. Seperti itu. Nah, karakteristiknya kalau menurut komunitas Bebras itu ada 4. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu jadi kalau ada masalah besar itu kan terdiri atas komponen-komponen masalah yang lebih sederhana. Itu dipecah dulu masalahnya, disederhanakan dulu. Itu namanya dekomposisi, memecah masalah besar ke dalam masalah kecil-kecil. Kayak ibarat kalau ingin menyelesaikan masalah universitas, misalkan kita jadi rektor, ini misalkan Bu Neni jadi rektor. Ini masalah di UNESA itu besar. Oke, saya pecah-pecah menjadi per fakultas. Dari fakultas dipecah-pecah per prodi, dipecah-pecah per KBK, KBK dipecah-pecah per dosen. Itu namanya mendekomposisi masalah. Masalah besar dipotong-potong menjadi masalah yang lebih sederhana. Kemudian dari situ nanti mungkin bisa dilihat pola, pola masalahnya seperti ini. Nah, Pak, berarti pengenalan pola mirip dong seperti di berpikir aljabar. Ya, tadi itu ada kaitannya dengan berpikir aljabar, itu ada overlapping gitu. Jadi di computational thinking ada pengenalan pola, di aljabar, di matematika juga ada mengenal pola gitu. Jadi berpikir dalam mengidentifikasi kesamaan, keteraturan dari suatu data atau fenomena yang berulang. Kayak tadi kan kayak kasus bintang-bintang tadi, fenomena yang berulang. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu adalah cara berpikir dalam memperumum suatu prinsip menjadi rumus atau aturan dengan memodelkan pola yang ditemukan. Kayak tadi menemukan rumus 2n tambah 1 atau memisalkan masalah bilangan sebagai X, itu abstraksi sebetulnya. Jadi ada tumpang tindih atau irisan antara berpikir aljabar, berpikir matematis dengan berpikir komputasional. Dan yang terakhir ini yang sangat penting, kalau yang namanya komputer itu kan bekerjanya runtut, langkah per langkah, step by step. Itu yang dinamakan berpikir algoritmik, berpikir algoritma. Berpikir dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah agar menjadi lebih sistematis dan efisien. Nah, keempat komponen berpikir karakteristik berpikir computational thinking ini tidak berdiri sendiri, tidak terpisah-pisah dan tidak berurutan. Dia sebetulnya mana duluan itu sebetulnya saya melakukan penelitian dari tahun 2022 tentang computational thinking, ternyata ini tuh tidak terpisah-pisah. Dia itu saling kait-mengkait, misalkan supaya bisa menyelesaikan masalah itu pertama didekomposisi dulu baru berpikir algoritma. Atau supaya bisa mendekomposisi itu harus mengenal pola dulu. Kemudian dibuat abstraksinya baru buat algoritma. Jadi ini dia saling kait-mengkait gitu seperti itu. Tidak bisa dipotong-potong. Ini dekomposisi, berpikir pengenalan pola enggak bisa sebetulnya. Karena yang namanya CT, berpikir computational thinking itu adalah menyelesaikan masalah sehingga masalah itu bisa diselesaikan baik oleh manusia atau komputer atau kombinasi keduanya. Nah, lalu apakah hanya 4 ini saja, Pak, karakteristik dari computational thinking? Enggak. Ini peneliti dari Belanda, ini Van Borculo dan kawan-kawan, ini berdasarkan penelitian Delphi dengan teknik wawancara dengan para ahli computer science, itu paling tidak ada 23 ciri dari berpikir computational thinking. 4 yang tadi udah masuk di sini dan yang lain-lain ini banyak gitu. Ada logical thinking juga masuk ke dalam computational thinking. Ada data collection analysis, ada debugging, ada adaptive reasoning,
ada procedural fluency. Jadi banyak komponen-komponennya gitu. Tetapi di Indonesia yang populer ini hanya 4 ini saja. Karena mengikuti komunitas Bebras Indonesia seperti itu. Yang lain-lain bukan berarti tidak diperhatikan, ini diperhatikan, cuman di dunia internasional tidak baku 4, cuman di Indonesia aja yang dikenalnya 4. Di dunia lain, bukan di dunia lain, di belahan dunia yang lain, yang namanya computational thinking itu karakteristiknya banyak, tidak didominasi oleh 4 saja. Sebetulnya macam-macam, termasuk di dalamnya modeling, working accurately, bekerja secara akurat, tepat, benar, exact, precise. Kemudian both computational and mathematical thinking require an understanding of the problem and a clear formulation of plan. Jadi sebetulnya kayak pemecahan masalah gitu. Di sini di dalamnya ada pemecahan masalah, ada komunikasi, ada penalaran. Jadi beririsan juga dengan berpikir matematis sebetulnya. Baik, itu adalah teorinya. Teorinya tentang computational thinking. Tentu kalau waktunya banyak bisa ceritakan masing-masing ya. Pak, contohnya Pak, ini waktu udah mau habis. Oh, udah habis. Langsung contoh barangkali ini. Ini saya ambil dari tantangan Bebras Indonesia. Ada namanya Bebras Challenge. Bebras Challenge itu adalah menyelesaikan masalah computational thinking untuk siswa SD, SMP, SMA. Ini kita lihat. Sarah, si berang-berang. Sarah itu anaknya Ibu Neni kalau tidak salah namanya. Sarah, si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapat poin sebagai berikut. Lemparan pertama poinnya 5, kedua kalau masuk 4, ketiga itu 3, keempat itu 2, kelima 1. Tantangannya adalah Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut. Berapa poin yang diperoleh oleh Sarah? Ini setelah dilempar karet gelang, hasilnya seperti ini. Kira-kira berapa poin yang diperolehnya? Kira-kira. Ayo kita amati bareng-bareng. Berang-berang. Bareng-bareng. Berang-berang. Ayo Pak Gali. Poinnya berapa? Yang pertama yang dilempar karet warna apa itu? Bapak Ibu. Halo? Karet pertama? Warna Biru, kuning ya? Prof. Biru. Kuning atau biru? Kuning, biru kan ada di atas kuning. Kuning. Berapa skornya dia? 6. Oh enggak, dia kalau masuk, oh itu totalnya mungkin ya. Skor yang ketika kuning kan dia nggak masuk, itu ya berarti 0 ya. Yang kedua, ini kan kita lihat situasinya ya. Keteraturannya yang kedua apa? Warna apa? Yang kedua apa? Warna apa? Warna Biru. Dia masuk ya, skornya berarti berapa? 4 ya? Benar. Yang warna apa? Yang ketiga warna pink. Oke, pink. Oke. Merah jambu yang berapa skornya dia nggak masuk kan? Ya berarti 0 ya. Yang keempat apa? Warna hijau. Berapa ini skornya? 2. Yang kelima warna hitam. Oke. Ini skornya 0. Jadi total skornya berapa? 6. Nah, kemampuan melihat, mengamati polanya. Oh, ini yang paling bawah itu kuning. Berarti dia lemparan pertama, kemudian berurut ke biru, berurut ke pink, hijau, hitam. Itu sebetulnya adalah pattern recognition. Mengenal pola tumpukan karet gelang kan ya sebetulnya ya. Kemudian setelah itu didekomposisi. Oh, kuning karena nggak masuk 0. Kemudian karena masuk yang kedua, lemparan kedua biru, oh ada petunjuknya 4 dan sebagainya. Ini adalah teknik berpikir computational thinking gitu. Menurut komunitas Bebras ini adalah berpikir computational thinking gitu, seperti itu. Berpikir komputasional. Masih ada waktu Pak Zainal nih? Satu lagi ya? Iya, Prof. Nah, satu contoh lagi ini benda berang-berang harus bunda berang-berang, ibunya si berang-berang itu harus menumpuk perlengkapan berpakaian anaknya di atas meja. Ini ada kemeja, kaos dalam, celana dalam, sabuk, kaos kaki, sepatu. Bunda menaruh perlengkapan tersebut agar dapat dipakai sesuai dengan urutan. Mulai dari yang paling atas. Bunda tidak mau anaknya memakai sabuk sebelum memakai meja. Nantinya acak-acakan ya. Biasanya kan kalau anak-anak narik
atau bapak-bapak narik tumpukan apa jemuran, tumpukan yang dari meja kan dari lemari kan acak-acakan, biasanya dimarahin sama ibundanya. Ya. Bunda tidak mau anaknya memakai sabuk sebelum ke mejanya. Tantangan. Tumpukan mana saja yang harus dipilih anaknya? Jawaban bisa lebih dari satu pilihan. Kira-kira yang mana tumpukan? Yang B sama D. Siapa yang jawab nih? Halo? Ya, Siapa? Bu B. siapa? Bu siapa ini? Mohon maaf. Saya nggak Evi. lihat. Bu Evi, silahkan Bu Iya. Evi. Bu Evi, coba silakan Bu Evi. Kenapa Yang- B, Bu Evi? Karena sabunnya berada di bawah daripada kemejanya. Fokusnya saya di situ. B dan D. Sabuk. Oke. Coba dari yang paling atas bisa boleh dipakai duluan itu? Bisa, kaos kan, kaos dalam dulu. Kan kaos dalam dulu ya, nggak mungkin pakai kaos baju kemeja dulu terus baru kaos dalam. Iya. Jangan seperti Superman, pakai celana dulu baru pakai celana dalam ya. Ini bukan Superman ini ya. Bu Neni mana Bu Neni? Kalau dengan Bu Neni bercanda biasanya. Betul ya, kaos dalam dulu baru kemeja, kemudian apalagi itu kaos dalam dulu, kemudian celana dalam, kemudian kemeja, kemudian celana, kemudian sabuk, Sabuk, kaos kemudian kaki, sepatu. kaos B. kaki, sepatu. Jangan pakai sepatu dulu baru kaos kaki ya, ini lucu nantinya seperti itu. Jadi berpikir algoritmik ya, berpikir langkah demi langkah secara terurut seperti itu. Jawaban lain nggak ada? Ada lagi selain B, Bapak Ibu? Halo? Yang C pakai kaos dalam, kemudian sabuk, kemudian kemeja. Ini kayaknya nggak mungkin ya. Yang D mungkin ya, yang D pakai kaos kaki dulu, kemudian celana dalam, kemudian celana, kemudian kaos dalam, kemeja, sabuk, baru kemudian sepatu seperti itu. Jadi ini adalah teknik berpikir komputasional itu adalah berpikir langkah demi langkah atau salah satu karakteristiknya adalah berpikir algoritmik. Silahkan Bapak Ibu kembangkan baik dalam konteks matematika mungkin seperti ini ataupun konteks non matematika. Nah terakhir nih hubungannya kalau digambarkan secara dengan diagram Venn ini berpikir itu di luar yang paling umum. Kemudian kalau boleh ini mudah-mudahan tidak, kalaupun keliru ya bisa diperbaiki ini berpikir matematis barangkali di sini. Berpikir matematis. Yang ini computational thinking di sini. Yang ini berpikir aljabar. Jadi berpikir aljabar itu bagian dari berpikir matematis, tetapi berpikir aljabar ya mungkin saja ada bagian berpikir computational thinking-nya atau berpikir komputasionalnya, tetapi barangkali ada berpikir non matematis mungkin seperti debugging itu yang hanya cocok di dunia engineering ya, computer science barangkali tidak dikenal di matematika. Tetapi secara umum barangkali ada berpikir matematis yang tidak ada di computational thinking. Saya tidak tahu kalau memang ada semua ada semua berarti computational thinking lebih umum barangkali. Kalau salah ini silahkan bisa diperbaiki. Tetapi secara umum yang namanya ya kira-kira bisa seperti itu. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan secara virtual dulu mungkin teman-teman. Ini materinya kita walaupun sore-sore di tengah kelaparan ini ya. Tapi mendengarkan materi tadi asik sampai ada yang japri. Wah ternyata seru juga ya matematika. Mungkin nanti Mam Neni tiba-tiba ada yang berubah haluan ke matematika itu saya tidak tahu menahu ya resiko untuk pindah itu ya. Karena ternyata jadi ada yang tertarik dengan matematika. Oke, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan boleh langsung menekan raise hand, menekan tombol angkat tangan kalau ingin langsung bertanya, atau ini ada sebetulnya tadi ada di kolom chat, Prof 1,
dari Caprop juga, Capropnya kita juga, ini matematika juga dari Abahwir tadi. Saya Oke. menyebutnya Abah kalau di sini, Prof. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih. Ada tadi, Prof, ini pendekatan berpikir secara aljabar dan aritmatika itu hendaknya tetap kita tanamkan. Loh, Nggih, sinten niki? Oh, Sinten niki? Bunda. Mangga. Sebentar, Prof. Ini tadi, Abahwir bertanya pendekatan berpikir secara aljabar dan aritmatika itu hendaknya tetap kita tanamkan ke peserta didik dalam pembelajaran matematika. Tentunya, didahului secara aljabar lalu diikuti secara aritmatika, misal kemampuan number sense, begitukah Pak? Gitu, itu pertanyaannya. Langsung dijawab atau bagaimana nih Pak Zainal? Atau barangkali Bahwir mau langsung bertanya secara langsung? Halo Abah, adakah di sana, Bah? Udah ditulis mungkin nggak apa-apa ya. Oh iya. Begitu Pak siapa pertanyaannya. namanya Pak Pak Zainal? Wiryanto. Baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini Pak Wiryanto, ini bukan mengajari atau apa-apa. Ini karena ini tadi ceritanya kuliah umum untuk mahasiswa, jadi saya tidak memperhatikan kalau ada dosen lain selain Ibu Korprodi dan Pak Zainal. Jadi mohon maaf ini Pak Wiryanto. Jadi berpikir aritmetika dan berpikir aljabar. Jadi sebetulnya sehendaknya itu kedua-duanya disampaikan. Berpikir aljabar tidak mesti disampaikan sejak SMP, tapi hendaknya sejak SD barangkali seperti itu. Karena selama ini siswa itu kesulitan belajar matematika itu di SMP. Mungkin di SD-nya pintar matematik, berhitungnya hebat, pintar sekali. Tetapi ketika di SMP tiba-tiba nggak bisa karena tiba-tiba harus pakai simbol. Nah, barangkali itu karena berpikir aljabarnya kurang dilandasi berpikir aritmetika yang bagus. Contohnya begini Bapak Ibu, ini mohon maaf bukan untuk Pak Wiryanto saja. Di SD itu kan kita pernah belajar misalkan 6 ditambah titik-titik sama dengan 8. Berapa titik-titiknya itu? Itu bisa anak-anak itu. Berapa ini Bapak Ibu? 2 kan ya jawabannya ya, Bu Evi ya? Kemudian di SD juga ada 6 ditambah kotak sama dengan 8. Dan anak-anak dengan mudah jawabannya 2. Tetapi ketika masuk ke dunia aljabar, 6 ditambah X sama dengan 8, tiba-tiba anak-anak nggak bisa. Itu kan sesuatu yang aneh ya. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Karena ketika belajar aljabar tidak dilandasi berpikir aritmetika yang bagus seperti ini. Padahal ini sama sebetulnya. Ini 6 tambah berapa sampai 8 itu tetap 2 gitu. Jadi saya setuju sebetulnya bahwa berpikir aljabar, berpikir aritmetika itu tetap harus ditanamkan sejak SD kalau memungkinkan. Di SD biasanya X-nya itu diganti pakai N sebetulnya. Sebelumnya kotak. Jadi di SMP tiba-tiba nggak bisa itu saya heran gitu. Karena mereka berpikir secara general itu memang berat, Bapak. Itu ada lompatan berpikir dari dunia aritmetik, dunia bilangan ke dunia abstrak, simbolik, aljabar. Makanya banyak penelitian yang berusaha menjembatani the bridge between arithmetic and algebra. Salah satu upayanya adalah seperti ini. Nah, kalau menurut hemat saya, berpikir aljabar meskipun di SD belum belajar aljabar tetap diajarkan kayak tadi pengenalan pola, yang bintang-bintang tadi, membuat generalisasi, itu perlu diajarkan. Terus yang menyelesaikan persamaan yang 6 tambah titik-titik semacam ini tetap harus disampaikan gitu. Atau 6 dikali kotak biasanya sama dengan 12 berapa kotaknya kayak gini ya. Ini harusnya tetap disampaikan di SD seperti ini. Karena dia menyiapkan untuk SMP 6X sama dengan 12. Saya heran gitu, banyak orang heran, di SD bisa menyelesaikan 6 kali kotak sama dengan 12, kotaknya itu 2. Tetapi ketika masuk ke dunia aljabar, 6X sama dengan 12, banyak yang nggak bisa. Itu karena belajar aljabarnya tidak didahului berpikir aritmetika gitu, seperti itu. Nah, yang namanya aljabar itu sendiri adalah yang tadi menurut historisnya adalah the science of equation solving. Ilmu yang untuk menyelesaikan persamaan sebetulnya. Persamaan itu adalah berpikir dengan menggunakan sesuatu yang tidak kita ketahui tapi seolah-olah kita tahu seperti itu. Begitu mudah-mudahan menjawab. Jadi betul setuju Pak, berpikir aljabar sebaiknya sudah
dan harus ditanamkan sejak SD. Sejak kapan Pak ya? Boleh dari kelas 2, kelas 3, kelas 4. Cuman bukan dengan simbolik, tetapi dengan berpikir, mulai belajar menggeneralisasi, mulai belajar melihat struktur, mulai belajar mengenal pola, barangkali semacam itu. Begitu mungkin Pak Zainal sedikit jawabannya, mudah-mudahan jawabannya menjawab. Kalau tidak, mohon maaf. Terima kasih Prof untuk tanggapannya. Silahkan barangkali teman-teman yang lain yang ingin berinteraksi secara langsung atau tadi banyak penasaran mungkin ya, atau ingin minta soal tambahan barangkali. Soal tambahan ada nanti di-share. Sore-sore ngabuburit dengan soal ternyata asik juga ya. Ya, Silakan barangkali teman-teman, boleh teman-teman dari S2 yang S2 atau teman-teman ini ada beberapa yang S1 juga Prof yang hadir. Oh ada banget. Ada beberapa teman-teman S1, kebetulan yang kelas saya yang sudah hadir. Begitu. Jadi silahkan teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Adakah? Atau Mam Neni barangkali Mam Neni? Udah sibuk. Ya. Ada lagi barangkali? Atau ini sedang berburu takjil ya? Jadi sudah nggak sempat. Sudah cukup. Sudah. Oke. Tidak ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Halo? Sepertinya Ini ada di... Ada, silahkan Aulia. Silahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin saya salah dengar tadi. Tadi Prof. Aljufri bilang kalau misalnya debugging itu proses di dalam computational thinking itu debugging itu biasanya hanya terdapat di computer and science. Namun dari salah satu artikel yang saya baca, yang mana penelitiannya itu tentang sebentar, Prof. Nah, penelitiannya itu the elements of computational thinking in learning geometry by using augmented reality application, yang mana dalam artikelnya penelitinya itu terdapat ada proses debuggingnya. Nah, dari yang dapat saya simpulkan dari artikel tersebut bahwa proses debugging ini merupakan proses pemeriksaan ulang jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa terhadap soal yang dikerjakan. Nah, mengapa debugging ini justru hanya kebanyakan terdapat di mungkin di program computer and science? Apakah mungkin tidak dapat diterapkan di matematika di bagian debugging ini atau bagaimana, Prof? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin tadi saya keliru. Saya memang tidak ahli di bidang computer science. Saya tadi berusaha mencontohkan barangkali ada berpikir komputasional yang bukan merupakan bagian dari berpikir matematis. Saya tidak tahu contohnya karena saya bukan ahli ilmu komputer atau computer science. Saya tadi sedikit mungkin menduga ya, tadi itu menduga debugging. Padahal pengertian debugging itu adalah mengecek, memeriksa. Barangkali kalau memang begitu pengertian dari debugging itu adalah memeriksa secara kritis, memeriksa kembali apa yang sudah dilakukan, memeriksa pekerjaan, barangkali itu masuk ke bagian dari berpikir matematis, yaitu berpikir kritis. Kalau begitu berarti debugging itu bagian dari berpikir kritis atau irisan antara berpikir kritis dan berpikir komputasional barangkali. Ini mohon maaf, terima kasih Aulia atas koreksinya ya. Ini saya kira ini Anda sudah menerapkan cara berpikir matematis yang kritis. Itu saya sangat mengapresiasi. Ya, terima kasih. Mungkin karena ketidaktahuan saya tentang dunia computer science barangkali. Jadi mungkin kalau ada bagian di cara berpikir komputasional yang betul-betul baru, yang sangat berbeda, dan di dunia matematika nggak ada, mungkin ada, tapi saya tidak tahu dari situ. Jadi tadi itu hanya berupa dugaan. Terima kasih, Aul. Oke, terima kasih Bu Aulia untuk tanggapannya. Dan betul memang ya debugging itu sekarang ini mungkin sedikit menambahkan karena saya juga tertarik di sana, Prof. Sebetulnya sekarang lagi tertarik di computational thinking.
memang debugging tuh dikembangkan oleh Wing dan Selby muridnya. Ya yang dibimbing oleh Wing itu ada namanya Selby, mengembangkan indikator tambahannya justru yang lagi berkembang tuh debugging itu justru sendiri. Mungkin tadi makanya sekarang kalau mencari artikel sepertinya debugging akan salah satu indikator yang dimasukkan ke 4 yang tadi. Kalau Prof tadi menjelaskannya 4, sekarang ditambah yang debugging itu. Kalau secara sekarang penelitian dengan kemampuan ini sekarang ada yang disebut dengan reflective thinking, Prof, yang berpikir reflektif. Nah, debugging itu lebih ke sana, reflektif, yang bagaimana kita berpikir apa yang sudah kita kerjakan, lalu bagaimana memperbaikinya, pola pikir kita sudah strateginya mungkin kalau tadi Prof berbicara strategi, strateginya apakah sudah tepat atau belum. Nah, di sana debugging-nya. Ini ada pertanyaan, ini dari teman saya, Prof, saya mengundang teman saya yang memang Wah, risetnya silakan. juga yang memang tertarik sebetulnya ini, berpikir aljabar mungkin karena belum bertemu, ini bimbingannya Prof Turmudi sebetulnya. Silahkan Pak Iya. Ridwan. Baik, terima kasih Mas Zainal kesempatannya. Izin Prof, ingin bertanya Prof. Jadi kan memang berpikir aljabar itu ada transisi Prof ya, dari aritmatik ke aljabar untuk anak SD. Nah, untuk melihat transisinya itu kan yang paling relevan itu kan di kelas 6, karena di kelas akhir itu kan sudah menguasai semua materi matematik Prof. Nah, jadi kalau untuk ini saya lagi mencari tahu nih Prof terkait kira-kira materi apa sih yang cocok untuk dielaborasi sehingga kita bisa menginsertkan untuk kemampuan berpikir aljabar itu nanti kita masukkan di materi apa untuk di kelas 6 gitu Prof. Karena ini materi di kelas 6 itu kan lumayan untuk kelas tinggi Prof. Jadi untuk mengetahui kemampuan aljabar dasarnya itu supaya nanti kita bisa menginsertkan di dalam materi itu kira-kira yang cocok itu materi apa Prof ya? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Baik Terima kasih, Pak Ridwan, terima Silahkan, Prof. kasih. Langsung dijawab Pak Zainal? Ya, langsung saja Prof ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Ridwan pertanyaannya. Materi apa di SD? Sebetulnya berpikir aljabar bisa ditanamkan di hampir semua materi, terutama materi bilangan ya, termasuk pecahan dan sebagainya. Tetapi kalau mau mengintegrasikan barangkali kalau Pak Ridwan mau mengarahkan untuk kemampuan mengenal pola ataupun membuat generalisasi, barangkali tentang barisan bilangan ya. Di kelas 5 atau kelas 6 itu. Ada barisan bilangan itu pengenalan pola, barangkali itu bisa dijadikan salah satu topik untuk mengintegrasikan berpikir aljabar yang bagus barangkali seperti itu. Atau bisa juga tentang bilangan bilangan negatif, nggak tahu di SMP atau SMA ada bilangan negatif. Di SMP atau SD itu bilangan negatif itu juga di SD bilangan sudah bulat itu Prof. Di SD ya, sudah masih bilangan bulat, termasuk bilangan bulat ya, itu juga bisa. Berpikir struktur. Nah, begini Pak Zainal, boleh saya kasih contoh ya? Boleh, Prof. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, berpikir aljabar dengan berpikir aritmetika itu sedikit berbeda. Sedikit hampir harus ada lompatan berpikir. Nah, kalau di aritmetik itu begini kan, 6 tambah 2 itu kan 8 ya. Ya, tambah 2 lagi jadi 10. Ini jadi salah. Ini karena di aritmetika itu yang namanya sama dengan itu adalah hasil menghitung gitu. Hasil menghitung 6 tambah 2 8 tambah 2 10. Padahal ini kan salah, ini nggak sama kan ya. Tapi kalau berpikir aljabar itu yang namanya sama dengan itu adalah tanda ekivalensi. Jadi kalau 6 tambah berapa sama dengan titik 4 tambah titik-titik. Ini berpikir aljabar itu ini banyak siswa yang nggak bisa ini. Atau gini, 6 tambah 2 sama dengan titik-titik tambah 4. Ini banyak siswa SD yang masih berpikir aritmetik, ini jawabannya 8, padahal kan salah kan harusnya. Kalau dia berpikir aljabar, oh ini tuh titik-titiknya, kalau dia memandang sama dengan itu sebagai sebuah keseimbangan, sebagai sebuah tanda seimbang, itu dia akan menjawab 4. Gitu. Tapi kalau dia berpikir aritmetik, dia mikirnya dari kiri ke kanan. 6 tambah 2 itu 8 tambah 4. Padahal kan 8 tambah 4 kan nggak sama dengan 6 tambah 2 kan. Bisa dipahami nggak ini Bapak Ibu? Bisa diikuti nggak ini Bapak Ibu? Contoh lagi. Siap. Bisa. Titik-titik tambah 3 sama dengan 7 tambah 2.
Ini kalau siswa yang berpikir berpikir aritmetik ini nggak bisa menjawab gitu. Pak, nggak mungkin. Berapa tambah? Ini jawabannya biasanya 4. Kalau dia nggak bisa kalau dia berpikir aritmetik, dia jawabannya 4. Kenapa 4? Iya. Karena 4 tambah 3 7 katanya gitu. Padahal secara aljabar ini salah. Secara 6. aljabar ini tuh titik-titik tambah 3 sama dengan 7 tambah 2 itu jawaban yang benarnya adalah 6. Gitu ya. Karena sama dengan itu bukan tanda hasil menghitung. Bukan menunjukkan hasil menghitung sebelah kiri gitu. Tapi tanda ekivalensi. Itu artinya sudah berpikir aljabar. Jadi ini tuh sudah berpikir aljabar. Kalau dia berpikir aritmetik, dia mikirnya dari kiri ke kanan. 4 tambah 3, 7. Mikirnya parsial gitu. Tidak melihat bahwa sama dengan itu sebagai tanda ekivalensi, tanda kesamaan, tanda keseimbangan seperti itu. Nah, mungkin begitu ya, Pak. Jadi di materi bilangan bulat juga bisa dikembangkan cara berpikir aljabar. Coba saja nanti Pak Ridwan uji coba ya, masalah yang Baik, ini Prof. tentang sama dengan itu banyak siswa yang dugaan-dugaan yang ini tuh dari hasil-hasil penelitian banyak yang seperti ini jawabnya. Alasannya kenapa jawabannya 4? Karena 4 tambah 3 7 katanya. Padahal nggak parsial, yang namanya sama dengan itu ruas kiri dan kanan harus seimbang. Kalau ruas kiri dan kanan seimbang itu sudah berpikir struktur, sudah berpikir aljabar. Begitu Baik, mungkin Prof. Pak Ridwan. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Prof. Ini mungkin terakhir Prof. Sebelum kita mengakhiri, mohon maaf ini ada satu lagi karena penting sepertinya. Mungkin belum dibahas sih sebetulnya karena berbicara komunikasi matematis sih. Berbicara komunikasi matematis, lalu ini ada pertanyaan dari Mbak Hardina, sebetulnya yang secara struktur ada nggak ya cara yang paling efektif dalam berkomunikasi matematis atau memang ternyata setiap orang strukturnya berbeda atau bagaimana? Begitu Prof. Ya, baik. Cara yang paling efektif, mungkin kalau saya tahu, saya akan ngomong satu kata atau satu kalimat, semua orang mengerti matematika. Gitu kan ya, Pak Zainal ya? Jadi kalau ditanya cara yang paling efektif dalam berkomunikasi matematis itu ya tidak mungkin belum ada yang menemukan. Kalau sudah ada yang bisa menemukan satu kalimat aja sudah paham semua orang. Jadi yang namanya komunikasi itu kan menyampaikan gagasan. Menyampaikan gagasan itu bisa secara lisan, bisa secara tertulis, bisa secara simbolik dengan gambar, dengan simbol, dengan grafik dan sebagainya. Jadi menurut hemat saya berkomunikasi matematis secara efektif itu adalah tergantung konteksnya, situasinya. Kalau memang diperlukan dijelaskan dengan gambar, kita buat sketsa gambarnya supaya lebih mudah dipahami. Kalau memang diperlukan dengan bilangan, ya tulis dengan bilangan. Jangan dengan kata-kata verbal. Tetapi kalau memang perlu disampaikan secara verbal, secara lisan, sampaikan secara lisan. Tergantung situasi dan konteksnya. Nah, untuk matematika, ketiga-tiganya diharapkan bisa berkomunikasi secara tertulis, berkomunikasi secara lisan, dan berkomunikasi secara non keduanya, barangkali mungkin secara tabel, grafik, ilustrasi, gambar, dan sebagainya. Jadi efektivitas suatu komunikasi tergantung apa yang diharapkan dari orang yang diajak komunikasinya seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaktahuan saya. Mungkin ada jawaban yang kurang tepat, enggak, silakan Bapak Ibu adalah manusia-manusia yang pandai berpikir, manusia yang bisa berpikir, tidak hanya berpikir matematis, tapi berpikir di luar matematis juga bisa. Silahkan itu Bapak Ibu pikir sendiri. Maksudnya pikirkan dengan akal sehat, secara bermakna. Barangkali apa yang saya sampaikan mungkin karena memang sifatnya lisan ada hal-hal yang tidak terkontrol, jadi barangkali ada kekeliruan. Itu atas kekeliruan yang barangkali tidak disengaja itu saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, ke Pak Zainal. Silakan Pak. Oke, terima kasih Prof. Al. Sekali lagi boleh tepuk tangan secara virtual teman-teman yang meriah untuk Prof. Al. Ini banyak sekali insightful hari ini. Jujur kalau saya justru mengobati kangen saya di kelas dengan Prof. Al ya. Jadi ini serasa lagi kuliah lagi dengan Prof. Al ya teman-teman. Mudah-mudahan juga banyak insight hari ini.
ya tadi harapannya kita berpikir akhirnya ya, berpikir lagi bagaimana sebetulnya proses pembelajaran khususnya matematika di pendidikan dasar. Oke, tak terasa ternyata kita sudah mulai mendekati akhir acara. Sebelum meninggalkan acara, Prof, sedikit ini dari kami ada sebuah sertifikat yang mungkin akan bersamai dengan ucapan sepatah dua patah kata oleh koordinator program studi kita. Silakan Bu Neni Mariana untuk menyampaikan satu dua patah kata untuk Prof Al. Baik, terima kasih Pak Zainal, terima kasih Prof Al atas semua insight-nya ya hari ini untuk mahasiswa kami. Dan ini memang surprise ya, kami ngundang dosen-dosen juga. Jadi Nggak itu bilang-bilang nih. dosen-dosen Kirain dosen-dosen mahasiswa aja. ya, jadi dosen-dosen PGSD kan dari berbagai bidang ilmu ya. Tadi ada Pak Roni, Bu Eva itu bukan orang matematika, Pak. Jadi Oh iya ya, mohon maaf Bu. ya. Jadi pada tertarik sama matematika, nanti saya ajak ngajar matematika sosial. Baik, Prof. Al-Jufri, sedikitnya yang kami bisa berikan hari ini atas segudang ilmu yang sudah disalurkan kepada kami, mohon diterima secara virtual sertifikat yang kami siapkan. Semoga bisa membantu rekognisi ya Prof ya atas kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa follow up dengan perjanjian kerjasama antara S2 Dikdas dengan UPI gitu ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas semua saluran cintanya untuk matematika ya, yang mereka mulai cinta sama matematika ini gara-gara Prof. Al-Jufri ada di sini ya. Dan terima kasih juga atas semua candaannya, karena kalau dari Pak Zainal katanya Prof. Al itu kalau ngajar serius gitu kan. Oh gitu? Enggak, kok bercanda. Tapi di sini ternyata banyak candaannya yang menyegarkan. Terima kasih sekali, nggak ada jemunya kami mendengar dan menyimak. Terima kasih, semoga Allah saja yang bisa membalas dengan kebaikan yang lebih baik dan lebih banyak. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Mom Neni untuk cindera matanya walaupun secara virtual ya. Terakhir Prof, izin kami foto bersama Prof. Ya, silakan. Seperti biasa teman-teman boleh menyalakan kamera bagi teman-teman yang berkenan untuk saya ambil foto bersama di penghujung acara kali ini. Ya, Abah lagi di jalan, hati-hati Bah. Oke, boleh lihat ke kamera teman-teman. Saya coba ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh bertambah ternyata ya. Satu dong. Oh iya, ada Nova sama Abid. Ayo boleh. Oh iya Prof, kalau Unesa ada gini Prof, ada pakai tangan satu kayak gini Prof. Oh gini, ya, tagline-nya satu langkah di depan soalnya. Bukan satu langkah di depan. Ya bukan berarti nomor 1 karena sudah kan kampanyenya gitu. Oh iya, ntar dikira nomor 1 ya, bukan ya? Iya bukan Prof, ini memang ini Prof. Boleh teman-teman mungkin sambil dengan seperti ya, boleh lah saya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi untuk membersamai ngabuburit hari ini. Alhamdulillah tadi kita banyak insight sekali dari Prof Al, dari penjelasannya terkait berpikir matematis, berpikir aljabar, lalu berpikir komputasi. Untuk teman-teman yang penasaran, boleh mungkin nanti tindak lanjut lagi lain sebagainya untuk kok saya serasa tertarik ya untuk penelitian ini, mungkin boleh dicari lagi di jurnal-jurnal mungkin dan lain sebagainya. Terakhir dari kami ini ingin izin menginfokan kalau kami itu punya satu kegiatan juga. Ini Pak banyak iklannya kalau di kita ya. Ini ada lomba buat teman-teman yang ini ada beberapa guru juga yang hadir mungkin hari ini atau justru teman-teman S1. Kita ada lomba poster bagi guru dan mahasiswa. Barangkali Prof mahasiswanya juga boleh Prof. Barangkali nanti di-share di WA aja Pak Zainal nanti. Siap Prof, nanti di-share. Ini barangkali teman-teman mau ikut. Ada lomba poster, masih ada waktu 2 hari lagi. 2 hari lagi ya, 2 hari lagi. Untuk lomba poster ini nanti ada penghargaan dari kami gitu. Terus nanti barangkali kalau yang guru atau misalkan mahasiswa nanti ada gratis voucher masuk tanpa harus daftar gitu ya. Jadi nanti barangkali teman-teman tertarik untuk ikut ini, mari kita ikut lomba poster yang sudah diselenggarakan oleh S2 Pendidikan Dasar. Itu saja mungkin teman-teman. Terakhir karena Pak Dekan membuka dengan pantun, izinkan saya sebagai moderator juga menutup dengan pantun ya. Ada senjata namanya cerulit, ternyata asalnya dari Madura,
Terima kasih sudah ngabuburit bersama S2 Pendidikan Dasar UNESA Juara. Terima kasih teman-teman semuanya untuk hari ini. Mari kita akhiri seperti biasa dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Prof Al, kasih, sekali Ibu. lagi terima Terima kasih kasih banyak, Mam Bu. Neni, Sehat-sehat. Pak Farhansono, terima kasih. Bu Izin Kaprodi, saya akhiri Prof untuk Prodi. acara hari ini. Sampai Assalamualaikum jumpa lagi. warahmatullahi Hatur wabarakatuh. nuhun. Sampai jumpa Prof, Angga, Bu nanti Neni. di kampus insya Allah. Mudah-mudahan bisa Ya. ke ruangan. Sehat-sehat Amin. ya, Jup. Yuk, bangga. Ya, terima kasih Pak Zena. Terima Ya, kasih. izin terima kasih live. semuanya. Selamat mempersiapkan berbuka puasa semuanya. Izin Terima kasih. saya akhiri Zoom kali ini. Terima kasih.